Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dina Lestari dengan NIM A1C3200019, Prodi Pendidikan Fisika kelas reguler A. Baiklah, di sini yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Fisika Modern, Ibu Sri. Sebelumnya saya meminta izin dulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita, yaitu atom-atom berelektron banyak. Nah, sebelum kita membahas tentang sub-sub materi, baiklah saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu atom berelektron banyak. Atom-atom berelektron banyak ialah atom-atom yang memiliki elektron tentunya lebih dari satu atom ya, lebih dari satu. Atom-atom tersebut akan menghasilkan bilangan kuantum spin elektron yang akan mempengaruhi energi atom tersebut. Nah, selain itu, elektron dalam atom berelektron banyak saling tolak-menolak dan interaksi tersebut yang merubah energi atomnya. Nah, kita di sini nanti akan menghitung berapa energi dari sub-sub materi tersebut, tentunya ada ciri khas dari masing-masingnya. Nah, sebelumnya tapi di sini kan ada 7 makalah yang saya buat, namun hanya 2 materi saja yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu makalah tentang asas larangan Pauli, yang kedua keadaan elektron dalam atom berelektron banyak, yang ketiga itu daftar berkala, yang keempat itu sinar X, yang kelima spektrum optik, yang keenam penjumlahan momentum sudut, dan yang ketujuh itu laser. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang asas larangan Pauli. Perlakuan pada setiap elektron ditentukan berdasarkan 4 buah nilai bilangan kuantumnya, yaitu kuantum I, En, L, M, dan S, di mana M menunjukkan bilangan kuantum utama, L menunjukkan bilangan kuantum azimut, M menunjukkan bilangan kuantum magnetik, dan S menunjukkan bilangan kuantum spin. Masing-masing nilai bilangan kuantum tersebut menggambarkan tingkat energi momentum angular komponen Z dari momentum angular orbit dan komponen Z dari spin elektron. Nah, kemudian dengan menganalisis data skropisnya, atom-atom ini terdiri atas banyak elektron. Wong Paul Pauli melakukan eksperimen pada tahun 1924 sampai mendapatkan suatu kesimpulan dari sistem mekanika kuantum ini, yaitu tidak ada 2 buah elektron yang dapat menduduki keadaan yang sama. Nah, hasil kesimpulan tersebut dinamakan dengan prinsip pengecualian Pauli, yang menegaskan bahwa tidak ada 2 buah elektron yang dapat memiliki kumpulan bilangan kuantum baik I, L, M, ataupun S yang sama, di mana prinsip pengecualian Pauli ini memadukan beberapa eksperimen tentang struktur atom yang memberikan penjelasan mengenai tabel unsur periodik, atau kita kenal dengan sistem periodik unsur ya. Nah, tadi kan kita tahu bahwa inti dari asas larangan Pauli ini tidak ada 2 buah elektron yang dapat menduduki keadaan yang sama. Nah, jadi masing-masing setiap orbit tuh maksimal menempati 2 elektron. Nah, misalnya gini, ini kan bilangan kuantum spin ya. Kalau setiap elektron tuh boleh mempunyai bilangan kuantum yang sama, azimut yang sama, magnetik yang sama, tetapi tidak boleh memiliki bilangan kuantum spin yang sama. Karena setiap orbit itu masing-masing menempati 2 elektron, tidak boleh lebih. Nah, artinya kenapa begitu? Karena setiap satu kotak itu, ibaratnya satu kotak itu hanya boleh ditempati oleh nilai yang berbeda. Maksudnya di sini kan kalau kita ketahui bahwa nilai dari bilangan kuantum spin itu kalau tidak setengah, plus setengah, ataupun min setengah. Nah,
Jadi dia hanya boleh maksimal ditempati oleh 2 elektron. Karena di mana panah yang ke atas itu menunjukkan nilai bilangan kuantum itu positif setengah dan nilai panah ke bawah itu menunjukkan bilangan kuantum negatif setengah. Nah, jadi untuk gambar yang pertama ini tentulah sudah benar sesuai dengan prinsip larangan Pauli. Namun ini kan setiap kotak itu hanya boleh ditempati maksimal 2 buah elektron yang mana masing-masing nilai setiap elektron itu berbeda. Kalau ditempati dengan nilai yang sama, maka prinsip tersebut salah. Nah, bahwa ini kan positif setengah, ini negatif setengah, berarti ini tandanya benar. Sedangkan ini positif setengah, negatif setengah, positif setengah, maka di sini ada nilai positif, di sini ada nilai positif. Itu tidak boleh. Maka pernyataan ini salah. Nah, maka kalau ada soal yang menentukan menentukan jumlah letak dari sebuah bilangan kuantum spin, maka yang benar seperti ini. Hanya boleh maksimal ditepati oleh 2 elektron. Ini di garis bawahi. Kita buat di sini. Artinya penting ya di situ ya. Nih, setiap orbit maksimal ditempati oleh 2 buah elektron. Nah, itulah prinsip dari asas larangan Pauli. Mungkin itu yang hanya dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Dina Lestari dengan NIM A1C320019 dari reguler A, Prodi Pendidikan Fisika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi mata kuliah fisika modern dengan materi keadaan elektron dalam atom berelektron banyak. Nah, elektron dalam atom berelektron banyak. Atom berelektron banyak merupakan atom yang memiliki elektron lebih dari satu tentunya ya. Atom yang demikian akan menghasilkan spin elektron yang akan mempengaruhi energi atom tersebut. Selain itu, elektron dalam atom berelektron banyak saling tolak-menolak dan interaksinya tersebut mempengaruhi energi atomnya. Untuk mengetahui keadaan-keadaan atomik elektron, dapat kita asumsikan melalui pendekatan yang pertama, yaitu bahwa setiap elektron itu bergerak secara independen di dalam satu medan nukleus dan medan rata-rata akan dihasilkan beberapa elektron lainnya. Nah, untuk menjelaskan tiap-tiap keadaan melalui pendekatan tersebut, dijelaskanlah melalui bilangan kuantum utama, azimut, magnetin, dan spin. Nah, kita ketahui kan bahwa ini tingkatan dari tingkatan energi. Kita telah belajar tentang teori atom Bose. Teori atom Bose ini dengan anggapan tetap menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen dengan tingkat-tingkat energi elektronnya. Kita dapat menyimpulkan bahwa elektron-elektron pada lintasnya berbeda memiliki cahaya yang berbeda pula. Berikut ini akan diberikan tingkatan-tingkatan energi dalam atom elektron banyak seiring dengan penambahan nomor atom tersebut. Nah, di sini kan dari gambar kita pahami dulu dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, dan lain sebagainya. Nah, kita telah mempelajari pertemuan sebelumnya itu mengenai
mengenai teori Bohr, atom-atom pada teori Bohr hidrogen ya. Efek Zeeman. Nah, inilah yang kita pelajari bagaimana bisa dikatakan, bagaimana sih kita bisa mendapatkan itu 1s, 2s, dan seterusnya. Nah, dari gambar tingkat elektron tadi, dapat kita lihat bahwa tingkat energi yang paling kecil yaitu 1s kan, karena dia yang di bawah ini, karena dia tingkat energi yang paling rendah atau paling kecil. Elektron dapat dia tuh ada ketentuan nilainya dari bilangan kuantum utama atau nilai N yang sama dikatakan menduduki kulit elektron yang sama. Jenis kulit elektron ini dapat ditulis dengan huruf kapital. Bilangan kuantum utama tuh ada 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Nah, satu itu disebut dengan kulit K, L, M, dan N. Nah, untuk nilai I dinyatakan dalam huruf kecil. I ini misalnya kan tadi dia nilainya tuh ada 0, 1, 2, 3. Nah, inilah tadi SPDF. Jumlah maksimal elektron itu dari S itu adalah 2 elektron, dari P itu 6 elektron, dari D itu 10 elektron, dan dari F itu 14 elektron. Yang selanjutnya itu ada nilai untuk S yang dinyatakan dalam bilangan kuantum spin itu memiliki dua nilai yang sama tetapi tanda yang berbeda. Yaitu pertama untuk plus setengah yang artinya menandakan tanda panah itu berarah ke atas, sedangkan min setengah berarti tanda panah mengarah ke bawah. Nah, ini tentunya saling berhubungan dengan prinsip dari larangan Pauli tersebut, larangan Pauli yang telah dijelaskan sebelumnya. Di mana nilai plus dan minus itu tergantung dari tanda panahnya. Apabila bilangan kuantum berakhir pada tanda panah ke atas, maka ia nilainya positif setengah. Sedangkan bila tanda panah berarah ke bawah, maka bernilai negatif setengah. Nah, ada yang dinamakan dengan tabel periodik atau periodik unsur ya. Tabel periodik merupakan susunan teratur unsur-unsur kimia yang diurutkan berdasarkan kenaikan nomor atom, atau sering kita sebutkan nomor atom itu Z gitu ya. Dan disusun sedemikian rupa sehingga kolom vertikal yang disebut dengan golongan mengandung unsur-unsur yang bersifat fisika dan kimia yang agak mirip. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana pengisian subkulit elektron membantu kita memahami susunan tabel periodik. Pada bagian selanjutnya kita akan memeriksa bagaimana sifat fisik dan kimia dari unsur-unsur tersebut. Nah, kita ketahuilah ini tentu pelajaran yang sudah sering kita jumpai kalau di kimia ya, tentunya untuk tingkat SMA dan SMP dikenal dengan sistem periodik unsur. Nih, di sini ada penjelasan. Bagian horizon disebut dengan periode. Ini golongan, di sini periode. Di sini golongan nih. Ini golongan 1A, 2A, 1A, 2A, 3A sampai 8. Nah, masing-masing melintang pada masing-masing periode terjadi transisi lunak dari logam aktif melewati logam kurang aktif dan non-logam aktif lemah hingga non-logam sangat aktif, dan akhirnya gas mulia. Gas mulia ini terletak di golongan 8. Deretan transisi muncul setelah setiap periode sesudah yang ketiga antara grup 2 dan grup 3. Nih. Ini logam transisi atau kita kenal dengan golongan B ya. Golongan 1A, 2A. Nah, ini kita kenal dengan golongan B. Kan dia transisi muncul sesudah antara golongan 2 dan golongan 3.
Unsur transisi adalah logam yang bersifat kimiawi. Ini yang letaknya di antara 2A dan 3A ini unsur transisi yang bersifat kimia hampir bersamaan satu dengan yang lain, tetapi tidak dapat serupa menonjolkan setiap unsur pada grup utama. 15 unsur transisi dalam periode 6 hampir tidak dapat membedakan, maksudnya di sini, periode 6-nya di sini. Ini 3B, tapi di sini 6-nya di sini. Periode 6 hampir tidak dapat membedakan sifat-sifat yang dikenal dengan unsur lantanida. Ini lantanida, dan grup yang serupa ini logam yang hubungannya dekat dengan unsur antanida yang berada di periode 7. Nah, jadi tentunya pada unsur periodik ini memiliki sifat-sifat yang khas, di mana sifat-sifat unsurnya itu ada sifat fisika dan sifat kimiawinya. Subkulit yang terisi penuh lazimnya merupakan konfigurasi yang paling baik. Atom dengan satu elektron di luar kulit tertutup rela melepaskan elektron tersebut pada atom lain untuk membentuk suatu ikatan kimia. Demikian pula atom yang kulitnya tertutup kurang satu, elektron akan menerima elektron dari atom untuk membantu suatu ikatan. Misalnya di sini ada 7A, golongan 7. Tentu ia akan lebih tertarik untuk ke 8 karena hanya satu langkah dia hanya menarik golongan 8, misalnya kan golongan 7. Dia lebih ingin menarik ke golongan 8 karena hanya satu kali. Dia tidak ingin membuang 7 itu ke golongan 1 karena terlalu jauh gitu maksudnya di sini. Adapun jari-jari sifat-sifat unsur tuh memiliki jari seperti jari-jari atom, energi ionisasinya, kemudian relativistik listrik, gas mulia di sini ya. Tentunya logam transisi, golongan P, golongan S, ada namanya elektron valensi. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai keadaan elektron dalam atom berelektron banyak. Tentu saya sadari bahwa presentasi saya ini masih banyak kekurangan, baik dalam segi materi, dalam penyampaiannya juga masih tahap belajar, mohon dimaklumkan untuk hal itu. Tapi saya akan terus belajar lebih lagi untuk bisa berpresentasi dengan baik dan benar. Saya selaku pemateri Dina Lestari dengan NIM A1C320019 minta maaf apabila terdapat kesalahan baik kata maupun tindakan yang saya lakukan dalam presentasi singkat kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.